الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على هادي البشرية جمعاء الذي أدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fid din, para jamaah salat Jumat, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mari kita senantiasa mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan menjaga tauhid, konsisten terhadap ikhlas, dan berpegang teguh dengan tuntunan Nabi SAW. Karena di sanalah kekuatan kita. Kita makhluk yang lemah. Tanpa syukur kita adalah makhluk yang lemah. Siapa yang menguatkan kita? Allah Jalla wa'ala, oleh sebab syukur. Di sanalah kebahagiaan kita. Hidup ini penuh masalah. Tanpa kekuatan, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan bisa menghadapi masalah berat dengan baik. Tapi dengan kita bersyukur, para nabi ujiannya berat, tapi mereka mampu menghadapinya dengan baik. Berkat pertolongan Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka selalu ditolong Allah? Karena mereka bersyukur. Sementara kita cenderung kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dengarkan hadis Nabi SAW. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan imam lainnya dalam sunan. Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma al-amthal, thumma as-salihuna, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajul ala qadri dini, fa in kana fi dinihi salabah, zida fi bala'i, wa in kana fi dinihi riqqah, khuffifa an. Wa ma yazalu al-bala'u bil-'abdi hatta yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya di dunia itu para nabi. Kemudian orang-orang saleh. Kemudian orang yang di bawahnya. Kemudian orang yang di bawahnya. Allah itu akan menguji seorang yang beriman sesuai dengan kekuatan imannya. Kalau imannya kuat, ditambah berat ujiannya. Kalau imannya lemah, maka diringankan ujiannya. Senantiasa seorang hamba mukmin akan mengalami ujian demi ujian sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa membawa dosa. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi pelajaran yang kita harus ambil pada kesempatan yang mulia ini di hari yang berkah ini. Yang pertama, ujian itu hanya berlaku bagi yang beriman. Kalau kita beriman berarti harus siap diuji. Kalau tidak siap diuji, menyerah, putus asa, tidak kuat menghadapi berbagai macam ujian, tinggalkan iman. Selesai. Karena kalau kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, harus siap diuji 24 jam. Selama kita bernapas, selama kita beriman, harus siap diuji oleh Allah. Dengan kita siap, maka tidak akan menyerah. Karena dari awal kita tidak siap, kita tidak sigap, itu masalahnya. Jangan lengah ikhwatal iman. Dosa yang membuat kita lengah. Tidak sadar bahwa ini tempat ujian, bahwa kita beriman, harus siap diuji. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ayahsabul insan, ahasiban nas, ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia menyangka dengan mudah dia mengklaim dirinya beriman lalu tidak diuji?
Gak mungkin. Karena iman dan ujian dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada iman, ada ujian. Tidak ada iman, tidak ada ujian. Makanya orang kafir tidak ada ujian. Itu yang pertama. Kalau kita mengklaim dan menyatakan diri, oh raditu billah, amantu billah, ya siap diuji. Kalau gak siap, tinggalkan iman. Setelah manusia murtad, selesai, tidak ada ujian. Imma bala, azab, atau istidraj. Bukalah mata kita, buka hati kita, oh iya saya beriman. Siap ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah. Begitu seorang mukmin. Yang kedua, ikhwatal iman. Ketika seorang beriman itu diuji oleh Allah Jalla wa'ala, ujian yang Allah berikan bukan untuk menyengsarakan, bukan pula untuk menghancurkan, dan itu yang harus kita yakini. Mana dalilnya? Lihat hadis, kata Nabi, Allah itu menguji hambanya beriman disesuaikan dengan kekuatan imannya. Kalau ujian itu tujuannya menghancurkan, menyengsarakan, maka tidak mungkin disesuaikan dengan kekuatan iman. Semuanya ingin menghancurkan tanpa melihat kekuatan imannya, dihajar dengan ujian-ujian yang berat. Allah dan Rasulnya kalau sudah bicara tidak pernah meleset. Sadaqallah wa sadaqar Rasul. Pasti benar. Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa ujian yang dialami oleh seorang mukmin telah disesuaikan dengan kekuatan iman. Para ulama menjelaskan, kenapa ujian itu disesuaikan dengan kekuatan iman. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yubtala abdu ala qadri dini lahikamin azimah aradaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ahammiha, Allah Jalla wa'ala menguji hamba yang beriman disesuaikan dengan kekuatan iman. Kalau dia lemah imannya, Allah akan ringankan ujiannya. Allah ringankan ujian. Tapi kok yang saya rasakan, saya lemah iman tapi kok ujian berat. Kata Imam Suyuti ada beberapa faktor. Yang pertama, kebanyakan dosa. Begitu beratnya dosa membebani hati sehingga musibah ringan bagi kita berat sekali. Stres, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah bisnis, pekerjaan. Stres, gak kuat saya menghadapinya karena faktor dosa. Yang kedua, berburuk sangka kepada Allah. Tidak yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, terlalu dekat kita dari maksiat. Allah Ta'ala katakan, wasta'inu bisabri wassalah. Dekatkan diri kita kepada taat, terutama salat. Bukan malah hanya bicara, hanya melamun, berhayal, curhat sana sini. Salat, minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala. Apa aja hikmahnya? Kenapa Allah memberi ujian kepada hamba beriman dengan disesuaikan dengan kekuatan iman? Hikmahnya, wa min a'zamiha, hikmah yang paling besar yang begitu kentara dan kelihatan, yang pertama, raf'ul darajat wa ziyadatul ajar, untuk mengangkat derajat kita di akhirat. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin, kalau dikatakan raf'ul darajat, kita tahu surga itu ada 100. Semakin dekat nikmat kita melihat Allah semakin sempurna. Jadi Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan ujian musibah. Supaya kita di surga lebih dekat ke Allah. Lebih dekat ke Allah, lebih dekat. Lebih seluasa melihat Allah. Lebih banyak waktunya bertemu Allah. Kenapa kita harus berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala? Raf'ud darajat wa ziyadatul ajar, supaya pahala kita banyak. Supaya bekal akhirat kita lebih banyak. Kita ini mati, lebih banyak bekalnya bukan dari ibadah, bukan dari kebaikan. Karena banyak kebaikan kita kerjakan bukan karena Allah. Berapa banyak ibadah yang kita kerjakan, tapi tidak khusyuk, tidak dengan hati. Justru bekal akhirat kita lebih banyak dari musibah. Hadapi, nikmati. Makanya kata ulama salaf rahimahullahu ta'ala, laulal masaib
Lawaratna minal mafalis. Kalau bukan kita di dunia pernah mengalami banyak musibah, mungkin kita pulang ke kampung akhirat gak bawa apa-apa. Karena bisa dipastikan bekal akhirat kita lebih banyak justru dari musibah. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua, tamhis wa tadkhir adz-dzunub. Allah kasih musibah supaya dosa kita dibersihkan. Supaya kita lebih menikmati ibadah. Lebih merasakan kelezatan taat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian apalagi hikmahnya? Ikhtibar wa tamyiz baina sadiqin wal munafiqin. Untuk diuji dan diukur. Diuji keaslian iman kita tuh benar gak sih iman? Asli atau palsu iman kita? Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, menyalahkan Allah, macam-macam sikap yang tidak pantas dengan seorang muslim, berarti kita ini pura-pura muslim. Muslim itu menjadi sejati karena lulus ujian. Liyamizal khabitha minat thayyib. Hikmah yang berikutnya adalah taqwiyatul abdi wa ziyaratu salabati, untuk menguatkan. Muslim tangguh itu ketika melewati ujian. Kalau nggak diuji dia tidak tangguh dia. Wa ziyaratu salabih, untuk menambah kekuatan jiwanya. Apa ada jiwa kita kuat kalau tanpa melalui ujian? Nggak ada. Ada orang miskin dulu waktu kecil. Setelah dia sukses, dia tidak sombong karena sudah melewati ujian, dia kenyang dengan kemiskinan. Dia tawadhu, tidak pernah flexing, tidak pernah sombong dia. Walaupun dia hartanya berlimpah, tetap dia tawadhu. Kenapa? Karena dia merasakan miskin, pernah dia tidak makan. Ziyaratul qalb, ziyaratul aqwiyah, untuk menguatkan jiwanya, jauh dari sombong, angkuh, merasa hebat. Beda dengan orang yang besar dari orang kaya. Dia tidak pernah ditempa dengan masalah, makanya mudah mengidap penyakit hati. Kemudian ikhwatal iman, terakhir, idharul ubudiyah al-haqiqiyah lillah. Kenapa kita diuji ujian musibah? Supaya kita sadar bahwa kita itu hamba. Kata Ibnu Qayyim, Allah Jalla wa'ala apabila rindu hambanya, Allah uji dengan ujian musibah. Supaya kita berdoa. Karena kita kalau tidak ada masalah, kita tidak berdoa. Kita tidak menangis. Kita tidak merintih. Kapan kita menangis? Kita di saat ada masalah besar. Jadi Allah Jalla wa'ala menguji dengan ujian musibah. Supaya kita sadar bahwa kita hamba yang harus banyak berdoa. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala tammalil akmalan ala al-mab'uts rahmatal lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Allah musibah ujian paling ringan. Makanya kata Nabi alaihi salam, Inna Allah idza ahabba Allahul abda ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah uji dengan ujian musibah. Bagi Allah Jalla wa'ala, ujian musibah ujian yang paling ringan. Tapi bagi manusia, ujian musibah ujian yang paling berat. Dari 3 ujian dunia, ujian kenikmatan, ujian kesalahan, ujian musibah, yang paling berat bagi kita musibah. Kenapa? Karena kita yang membesar-besarkan. Musibah ada 2. Al-musibah allati ta'ti minallah wal musibah allati ta'ti minan nas. Ada musibah dari Allah, bencana alam. Ada musibah datang dari manusia. Anak durhaka, istri yang tidak nurut, dipecat pekerjaan, bisnis omsetnya turun, macam-macam. Bagaimana kita tetap kuat? Para jamaah sekalian, dua-duanya musibah dengan 2 macam itu. Satu jawabannya, sabar. Karena ibadah terbaik di saat menghadapi musibah, sabar. Itu ibadah terbaik. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, ibadah terbaik orang kaya bersyukur. Ibadah terbaik orang yang banyak berbuat dosa bertobat. Ibadah terbaik orang yang menghadapi musibah adalah bersabar. Taib, bagaimana bersabar dalam menghadapi musibah datang dari Allah, bencana alam, ya kan? Tanpa kita rencanakan. Bukan dari manusia. Berbaik sangka kepada Allah. Tidak akan ada sabar
Kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah, kalau musibah itu datang dari Allah, sabarnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Dan jangan bermaksiat. Kalau musibah datang dari manusia, dari istri, paling menghancurkan jiwa. Suami kalau mau hancur, bikin istrinya durhaka. Orang itu hebat karena istrinya. Makanya kata Nabi alaihissalam, orang yang paling lengkap hidupnya 3. Dia punya 3. Pertama, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisan yang berzikir. Yang ketiga, punya istri solehah. Itu sempurna. Walaupun gak kaya. Upayakan kita punya 3 ini kalau hidup ini lengkap. Mau hidup ini lengkap. Hati yang bersyukur. Lisan yang berzikir. Punya istri solehah. Allahu Akbar. Makanya para jamaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita menghadapi musibah datang dari istri, datang dari orang dekat kita, orang yang kita sayangi, bagaimana caranya? Pertama, jangan bermaksiat. Tenang. Jangan bermaksiat. Karena kata Syekhul Islam, sabar itu tidak bermaksiat. Jangan memaki istri, memaki-maki anak, bermaksiat, melarikan, mencari ketenangan dengan maksiat, itu tidak sabar. 1. Yang kedua, cari akar masalah. Karena setiap masalah pasti ada solusinya. Tidak mungkin ada masalah di dunia tidak ada solusinya. Pasti bisa dipecahkan. Yakin itu. Pasti ada. Tenang, jangan bermaksiat, cari akar masalahnya. Dengan tepat, dengan baik. Cari, apa masalahnya ini? Masalahnya apa? Yang kedua, banyak istighfar. Karena datangnya musibah itu karena dosa. Istighfar. Jangan malah memaki, marah-marah, stres, gak jelas sikap dan tutur katanya. Istighfar yang banyak. Yang keempat adalah doa. Doa kepada Allah. Doa yang banyak. Di saat banyak masalah, doa. Minta kepada Allah. Yang terakhir, konsultasi. Supaya ketika mengambil langkah untuk mencari solusi tidak salah. Apa masalahnya rumah tangga? Cari, tanya orang yang pengalaman dalam rumah tangga. Yang berilmu, masalah bisnis, tanya apa langkah-langkah tepat untuk kembali memajukan usaha yang sudah bangkrut. Konsultasi, makanya kata ulama, 2 hal yang tidak boleh lepas dari seorang muslim, apa itu? Istikharah dan konsultasi. Ma khaba man istasyar wa ma nadima man istakhar. Tidak akan menyesal, tidak akan sengsara orang yang sering berkonsultasi. Tidak akan menyesal orang yang sering beristikharah kepada Allah. Istikharah, konsultasi. Istikharah, konsultasi. Itu kalau musibahnya datang dari manusia. Semoga khutbah ini bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Di akhir khutbah ini, di hari yang berkah ini. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kekuatan iman. Supaya kita bisa menghadapi segala macam ujian yang berat dengan baik. Lalu Allah Jalla wa'ala akhirnya mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Allahumma fil lil muslimin al muslimat. Al-ahya'a minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhi al-hajat. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya muqallibal qulub. ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي أسوة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة